Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Yang beranggotakan saya sendiri Mutia Hariri dan teman saya Aktrisa Reski Adinda. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Pedoman penulisan tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Pedoman penulisan tanda baca titik sesuai dengan EYD yaitu A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Yang B-nya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Aktrisa R. Adinda. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contohnya, Mutia Hariri. Yang C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Yang D-nya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya itu sarjana ekonomi bisa dipakai titiknya di S.E. Yang keduanya itu tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebut dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Pedoman penulisan tanda baca titik sesuai dengan EYD yaitu A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Contoh penggunaan yang salah yaitu saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Tidak dipakai koma sebelum dan. Yang B-nya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, contohnya, oleh karena itu, kamu harus datang. Jadi, saya tidak jadi datang. Yang C-nya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Medan, 18 Juni 1984. Yang D-nya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, Rinto Jiang, SE. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Yang keempat, tanda seru. Berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu diperhatikan. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, bersihkan meja itu sekarang juga. Oleh karena itu, penggunaan tanda seru umumnya tidak digunakan di dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedi.
Hindari penggunaannya kecuali dalam kutipan atau transkripsi drama. Selanjutnya itu tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS dalam kurung rapat umum pemegang saham secara berkala. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Contoh yang keduanya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contohnya, harganya Rp 125.000 per lembar. Yang contoh keduanya, kecepatannya 20 meter per sekon. Itu di garis miring. Selanjutnya kita masuk mengenal unsur serapan. Bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengindonesiaan kata atau istilah asing adalah ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk serapan Indonesia dan bentuk asalnya masih memiliki kemiripan. Melalui contoh berikut, deskripsi yang benarnya karena bahasa baku, sedangkan yang salahnya deskripsi karena suku pertama pada bahasa asing menggunakan huruf E bukan I. Selain ketentuan yang bersifat umum, ada pula pengelompokan unsur serapan yaitu yang pertama, tulisan tetap tetapi lafal berubah. Yang kedua, tulisan dan lafal berubah. Dan yang ketiga, unsur serapan yang sudah lazim. Contoh dari tulisan tetap tetapi lafal berubah. 1. Program dibaca program. Yang kedua, tang dibaca tank. Dan yang ketiga, unit dibaca unit. Ada juga contoh dari tulisan dan lafal yang berubah. Yang pertama, komputer dibaca komputer. Yang kedua, focus dibaca fokus. Dan yang ketiga, genius dibaca genius. Ejaannya pun disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dulu tidak ada kaidah Indonesia kata asing, sehingga penyerapan kata berlangsung secara tidak beraturan menjadi suatu kelaziman dalam masyarakat. Misalnya, unsur serapan yang sudah lazim. Fikir dibaca pikir, kabar menjadi kabar, frikadel menjadi perkedel. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.